Selamat sore Pak Samuri. Selamat sore Pak Immanuel. Baik, apa kabarnya Pak Samuri sore sehat? Alhamdulillah baik sekali ini sehat. Bagaimana Pak Immanuel? Sehat juga Pak, sehat. Bagaimana tugas di sekolah Pak? Wah, Padat sangat sekali, luar Pak, biasa, ya? sangat padat di tengah-tengah Sudah mengajar, kepala sekolah PJS-nya sekarang, ditambah lagi tugas-tugas CGP banyak ya Pak ya? Betul sekali. Tapi Pak masih sehat Pak? Tetap sehat, harus Tetap sehat, sehat, Pak, ya? Dan harus semangat Pak. Ini demi anak-anak kita Pak di sekolah Pak. Betul. Pak Sam, Ya. seperti sebagaimana kita dalam perbincangan sore hari ini, kita langsung to the point saja Pak. Iya. Besok saya akan supervisi, mungkin rencananya besok akan supervisi Bapak, Iya. yaitu untuk meningkatkan performa sebenarnya. Dan juga dalam supervisi ini kan besok Bapak mungkin akan melakukan pembelajaran di dalam kelas. Di sana saya akan coba mensupervisi lah atau melihat. Tapi sebelum kita melakukan itu besok, sebenarnya saya hari ini mau bincang-bincang dulu dengan Pak Sam. Artinya kita akan melakukan praobservasi dulu, Iya, Pak. agar Pak Sam lebih siap, lebih mantap, dan bisalah kira-kira besok lebih mantap gitulah untuk mengajarkan yang terbaik untuk anak-anak kita. Pak Samuri, dalam hal ini sebenarnya supervisi ini bertujuan untuk bertujuan untuk mempersiapkan atau ada stimulus untuk Pak Sam sendiri lebih baik besok memberikan pembelajaran yang terbaik kepada anak. Jadi kita akan bincang-bincang dulu sore ini supaya Pak Samuri bisa mempersiapkan yang terbaik di dalam supervisi besok. Siap. Nah, jadi Pak Samuri, Iya Pak. namun sebelum kita melakukan pembelajaran besok, ada beberapa pertanyaan yang saya mau tanyakan kepada Pak Samuri. Iya. Seyogyanya agar Pak Samuri besok mungkin bisa melihat hal-hal mana atau seperti apa atau mana yang akan dikembangkan atau proses pelajaran itu seperti apa. Nah di sini Pak Samuri besok santai saja, dalam percakapan sore ini juga santai saja, dan tidak ada hal yang tidak ada hal yang kita mau nilai secara spesifikasi atau kita mau jadikan tolak ukur yang luar biasa. Tapi dalam hal ini saya secara pribadi juga sebagai supervisi besok hanya ingin mengobservasi Bapak mengajarkan bagian-bagian seperti apa, kemudian juga tujuannya apa, apakah ini berpihak kepada murid atau memang seperti biasa seperti apa. Namun karena memang tindak lanjut dari pembelajaran ini besok ada Pak, yaitu pasca observasi dari pembelajaran Bapak. Nah, sore ini saya langsung tanya dulu ya beberapa pertanyaan Pak Sam, boleh ya Pak Sam? Boleh. Untuk observasi besok ada beberapa pertanyaan yang saya mau ajukan kepada Pak Samuri. Kira-kira tujuan pembelajaran seperti apa yang Bapak mau ajarkan besok? Baik Pak, untuk kegiatan pembelajaran besok kebetulan materinya adalah bela diri Pak, yaitu saya ngambil pencak silat, di mana ada dua tujuan pembelajaran yang akan saya capai. Pertama, peserta didik atau siswa mampu memahami tentang variasi gerakan pencak silat, dan yang kedua yaitu siswa mampu menunjukkan atau mempraktekkan gerakan-gerakan pencak silat. Dalam hal ini saya mengambil topik jurus tunggal Pak. Itu tujuan pembelajaran yang saya ingin capai. Berarti ini benar-benar udah mantap persiapannya ya untuk besok ya. Insya Allah sudah saya siapkan Pak ya. Baik, tujuan pembelajarannya untuk besok berarti Bapak sudah siapkan ya Pak ya. Dan mungkin untuk materi juga mungkin Bapak sudah lebih siap juga. Karena dilihat dari penjelasan Bapak Sam ini mungkin udah lebih mantap ini besok untuk siap acting di observasi Pak ya. Siap Pak ya. Baik, selain dari tujuan pembelajaran, kira-kira di dalam pembelajaran yang besok Bapak siapkan, ada nggak kira-kira area pengembangan yang mau Bapak capai dari materi itu? Baik Pak, ada area pengembangan yang memang fokus saya ingin capai sesuai dengan tujuan pembelajaran Pak, di mana nanti setelah pembelajaran itu harapan saya anak-anak itu bisa mempraktekkan gerakan jurus tunggal yang memang sudah saya ajarkan Pak, sehingga nanti dia mempunyai keterampilan tersendiri keterampilan tertentu dalam melakukan gerakan pencak silat. Selain pandai menampilkan gerakan, dia juga harus pandai atau harus bisa untuk menjelaskan teks prosedur pelaksanaan gerakan jurus tunggal. Jadi dia menjelaskan dan juga menggerakkan. Itu adalah area yang memang ingin saya capai pada pembelajaran besok insya Allah Pak. Baik, dari area yang Bapak mau capai ini, Pak. Ini ada kaitannya dengan kognitif dan keterampilan juga Pak? Baik Pak, jadi untuk uji keterampilannya nanti bahwa anak-anak nanti
yang setelah pembelajaran dia mampu mempraktekkan Pak dalam penilaian keterampilan. Saya akan menilai Iya, dia bentuk gerakan yang sudah mereka hafalkan selama beberapa pertemuan ini, dan untuk uji pengetahuannya nanti juga ada Pak. Jadi di mana dia tidak hanya menampilkan tetapi juga ada uji pengetahuan melalui materi. Jadi ada dua, pengetahuan dan keterampilan juga dalam. Jadi memang kognitifnya dapat, keterampilannya juga dapat ya. Jadi memang itu, Pak. ada teori ibarat kata seperti itu, dan juga ada praktek itulah yang merupakan keterampilan yang mungkin bisa juga jadi evaluasi untuk Pak Samuri ya. Iya, Pak. Baik, itu sudah komplit kayaknya Pak Samuri ya. Tapi ada satu pertanyaan lagi mungkin yang kira-kira Pak Samuri lewat pertanyaan ini bisa persiapkan untuk lebih mantap besok. Baik, Pak. Dari materi atau pembelajaran besok yang Pak Samuri mau sampaikan, ada nggak kira-kira semacam strategi atau strategi seperti apa yang sudah Pak Samuri siapkan? Baik Pak, untuk strategi atau langkah yang sudah saya siapkan, jadi nanti besok metode yang saya terapkan itu adalah pertama adalah ceramah, kemudian demonstrasi dan tanya jawab Pak. Terus adapun model pembelajaran yang ingin saya terapkan yaitu adalah project based learning. Ya. Terus selanjutnya saya menggunakan pendekatan diferensiasi, di mana nanti setelah saya memberikan contoh bentuk gerakan, anak akan dikelompokkan masing-masing. Selanjutnya bagi anak yang memiliki keterampilan, yang mempunyai gaya belajar auditory dan visual, dia akan menonton video pembelajaran dan yang sudah saya siapkan, dan kemudian untuk anak yang kinestetik, mereka akan melihat contoh yang sudah saya berikan. Seperti itu rencana saya, seperti itu Pak. Ya. Ya, Pak. Baik Pak Samuri, dari rangkaian pertanyaan tadi yang sudah saya sampaikan, sepertinya sudah tidak sabar lagi untuk melihat Pak Samuri besok ya. Dan apa yang telah Pak Samuri siapkan kiranya besok bisa diajarkan kepada anak, dan disitulah saya besok coba akan observasi. Siap, Pak. Dan mungkin setelah selesai pembelajaran besok, setelah selesai atau besoknya kita bisa lagi bincang-bincang ya Pak Samuri ya, untuk pasca observasinya. Ya, kira-kira apa yang kita tanyakan sore ini besok bisa nggak sesuai nggak, atau misalnya ada nggak hal yang perlu dikembangkan, atau kita bisa diskusi lewat sesi coaching di pasca observasinya. Nah, sebelum kita mengakhiri pra observasi pada sore hari ini, bagaimana perasaan Pak Samuri? Awalnya sih saya tadi ketika awal sebelum kita observasi tadi tentunya saya deg-degan Pak, saya karena di pikiran saya ketika supervisi itu pasti santai aja Pak, situ penilaian Pak, tetapi ternyata setelah Bapak tadi bincang-bincang memberikan banyak masukan bahwa ini adalah proses pengembangan kompetensi guru. Itu sangat sangat menumbuhkan semangat saya dan percaya diri saya Pak, bahwa besok itu ternyata bukan penilaian tapi adalah sarana untuk saya untuk bisa lebih baik lagi dalam mengembangkan proses pembelajaran Pak. Itu mengapa berbeda Pak sesi supervisi kali ini dengan supervisi yang kita laksanakan di sekolah, di mana ada kepala sekolah mungkin ini agak berbeda Pak, karena kalau mungkin kepala sekolah dia lebih kepada ranah penilaian, tapi kalau supervisi kali ini bukan penilaian Pak, tapi inilah bagaimana kita membangun kredibilitas, kemudian membangun kompetensi guru kita agar mereka meningkatkan diri mereka untuk menjadi seorang guru yang akhirnya mempersiapkan pembelajaran yang akhirnya berpihak kepada murid. Jadi kita besok akan bincang-bincang, dan kepada rekan-rekan guru yang lain juga mungkin kita tidak salah Pak melakukan ini, supaya mereka juga lebih dikembangkan juga, dan mereka akan terbiasa dengan pembelajaran-pembelajaran yang berpihak kepada murid, yang kreatif, dan berbagai strategi mereka lakukan. Baik Pak Samuri, itu saja pada sore hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Pak Samuri tetap sehat, dan sampai ketemu besok di pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Sebelum kita mengakhiri lebih lagi Pak, kira-kira besok jam berapa ya kita laksanakan Pak ya? Untuk besok saya masuknya di jam pertama sampai jam ketiga Pak. Jadi kita masuk mulai jam 7 sampai jam 9. Jam 9 ya. Baik, jadi besok kita akan ketemu lagi di sini. Dan saya akan mengobservasi. Kemudian juga ada beberapa catatan besok, dan mungkin itu yang akan didiskusikan. Baik Pak Samuri, terima kasih banyak. Selamat sore, sampai ketemu besok ya Pak. Selamat sore Pak. Baik, terima kasih Pak. Baik Pak. Oke, siap, gerak. Sebelum mengawali semua kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai.
Selesai. Oke, silakan duduk dulu. Bersilah. Aduh, panas. Ya. Oke, selamat pagi. Pagi, Pak. Pada pertemuan kali ini kita nanti akan belajar tentang pencak silat. Materi kita tentang pencak silat, yaitu variasi gerakan pencak silat, di mana nanti kita akan belajar seni jurus tunggal. Seni jurus tunggal. Mungkin ada yang tahu seni jurus tunggal? Ada enggak? Ada. Ya, kalau seni jurus tunggal itu sudah dipertandingkan mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, dan umum. Jadi mulai dari O2SN itu sudah dipertandingkan sampai ke tingkat Asian Games, Olimpik, semuanya dipertandingkan. Jadi wajib, mungkin kalian perlu minimal tahu seni jurus tunggal. Itu. Oke? Ada yang dipertanyakan tentang seni jurus tunggal? Apa? Itu bisa untuk kayak latihan bela diri gitu nggak sih Pak? Kayak berantem itu. Ya. Oke. Pencak silat itu ada dua macam. Satu ada laga yang sifatnya adalah untuk pertandingan berlawanan. Kalau yang satu adalah seni. Jadi mempertunjukkan seni olah keterampilan menampilkan jurus. Itu. Jadi yang kita tampilkan itu adalah seni jurusnya. Ya. Jadi pola gerakannya. Kita tidak fake bertarung itu enggak. Jadi seni. Contohnya ya pembukaannya gitu. Ya, nanti seperti itu. Oke? Ada pertanyaan lagi? Oke, tujuan belajar bela diri. Pertama, tujuan belajar bela diri itu adalah satu adalah membela diri, bukan untuk berkelahi. Ya. Jadi kalau kalian mungkin bisa tendangan, pukulan, itu fungsinya adalah untuk membela diri ketika kita diserang oleh lawan. Seperti itu. Kalau tiba-tiba kalian belajar bela diri terus suka berkelahi, itu salah. Filosofinya salah. Ya? Oke? Paham? Oke, jadi nanti kita akan bagi kelompok, satu kelompok isinya 4. Kita nanti akan belajar melalui aplikasi dan saya berikan contoh. Oke, sebelum kita mulai kita pemanasan dulu. Berdiri. Siap, gerak, tantangan 2. Tegap, gerak. Hadap kiri, gerak. Ini kita pemanasan mulai dari atas sampai ke bawah. Hitungan 2 kali 8. Yuk mulai. Dari Arif mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, bawah. Tarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kanan, patahkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kiri, tarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaki kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2,
Berhenti kiri. Tuh belakang. Oke,
silakan duduk. Panas. Ya, panas. Oke, perhatikan. Untuk hari ini cukup jurus 1 aja. Ya, target kita untuk belajar jurus 1 dan pembukaan. Saya kasih contoh dulu. Untuk pembukaan sama, sikapnya tegap. Kedua tangannya di samping dibuka. Ya. Hitungannya 2 kali 8. Kepalanya nunduk dulu. 1 2 3 4 5 6 7 8. Balik lagi. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kepalanya nunduk. Itu pembukaan. Jadi ketika nanti dengar gong atau dan sebagainya, ding. Nah, saya gerakan jurus 1. Set. Tek, gelas 1. Ya. Terus nah. Jurus 1 dulu. Set, tarik. 2. Set. Tendang. Letakkan dulu. Set. 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 1. Oke. Oke. Ada yang bisa coba? Ada yang bisa? Ada yang mau coba? Coba Rul. Ada yang bisa? Coba angkatan. Coba aja. Coba Laura. Coba sedikit di depan. Ya, coba dulu. Ya. Kita coba Laura. Ajak begini. Bukan aja ya, Pak. Ya jurus ya pembukaan enggak apa-apa. Ampun. Ya, dah, 1, jurus 1. Contoh. Angkat ya. Angkat serut. Letakkan. Klek. Nah, oke, ada patahannya ya. Terus lapat kakinya. Klek. Nah. Dorong. Dada. Set. Nah. Oke, lagi. Set. Tarik. Nah. Set. Balik lagi. Set. Oke. Tepuk tangan buat. Jadi sementara itu silakan kita kerja kelompok. Jadi di ada bawa HP semua kan? Nah, perwakilan kelompok silakan nanti ambil HP. Kalian belajar kalian jurus 1. Pembukaan dan jurus 1. Setelah itu nanti praktekkan satu-satu. Oke? Udah silakan diambil HP-nya dan berkelompok. Rahul. Berarti kan cuma jurus 1 aja ya. Jurus 1 kelompok. Enggak ada. Belum ada. Coba kirim bluetooth. Set itu cari teh. Mana ada? Oh, kembali. Ini depan. Coba. Tangan ke depan. Dan putar ke bawah. Set, tangan kanan. Sama. Nah. Ada tangan. Oh. Terus maju. Rapat. Sudah coba sudah begini. Sudah depan. Sudah coba dari dulu. Pembukaan kan? Pembukaan. Ulang lah.
Mari kita coba. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ting. Cong set, cong siu. Itu bagadis. Ya Allah. Ngapain sama? Ini apa yang biasa ini? Ininya begini kayak gini. Apa aja? Apa cakep-cakep Anda? Selamat sore Pak Sem. Selamat sore Pak Immanuel. Apa kabar Pak? Ah, baik sekali kabarnya, sangat baik. Ini sepertinya lelah ini raut wajahnya. Kenapa Pak ini Pak? Oh tidak Pak, ini cuma lewat wajah, tapi semangatnya tetap luar biasa. Pekerjaan masih baik ya Pak di sekolah ya? Alhamdulillah perjalanan masih bisa dikerjakan dengan baik insya Allah ya. Memang saya sengaja mengambil waktu sore Pak, karena memang ini anak-anak kan kita pagi sibuk pasti Pak ya. Jadi untuk menindaklanjuti observasi pembelajaran yang sudah Bapak lakukan kemarin, hari ini kita akan masuk di sesi pasca observasi ya Pak. Artinya menindaklanjuti apa yang sudah saya observasi atau saya lihat dari apa yang sudah Bapak lakukan kemarin. Dan kita tidak lama Pak, ini hanya sebentar saja. Artinya ini akan masuk ke dalam sesi coaching. Artinya akan menguatkan, kita akan saling berbagi di dalam hal ini. Jadi Pak Samuri dan saya santai saja Pak lewat sore hari ini Pak ya. Terkait dengan pembelajaran kemarin yang sudah Bapak lakukan, kira-kira apa yang Bapak bisa ceritakan atau apa yang Bapak rasakan setelah selesai melakukan pembelajaran kemarin? Baik Pak, banyak hal yang memang saya dapatkan Pak dari pembelajaran kemarin. Pertama, ini adalah hal yang pertama Pak, ketika saya disupervisi, ternyata ada satu tahap yang memang belum pernah saya lakukan, yaitu adalah supervisi, yaitu ada observasi, di mana di situ saya banyak sekali masukan penguatan, sekaligus itu bisa menambah rasa percaya diri saya dalam persiapan supervisi Pak. Dan saat supervisi saya merasa lebih percaya diri Pak, menyiapkan materi, dan alhamdulillah kemarin itu dalam proses supervisi saya bisa bilang ini yang paling baik mungkin Pak dari beberapa kegiatan supervisi saya kemarin, karena saya bisa memaksimalkan anak, bisa membuat anak lebih bergairah dalam belajar selanjutnya. Terus tidak ada lagi namanya anak itu bermain di luar pembelajaran. Itulah yang saya anggap saya puas di situ Pak. Ada kepuasan tersendiri setelah melakukan supervisi kemarin. Baik, dari pembelajaran kemarin, yang tadi Bapak ceritanya merasa puas ya? Iya. Merasa puas gitu. Nah, di dalam kepuasan tersebut, sesuai dengan sebelum kita observasi pembelajaran, kita kan ada observasi. Ya, betul. Dimana tujuan pembelajaran yang sudah Bapak jelaskan kemarin itu saya pikir merupakan salah satu bagian dari kepuasan. Nah, boleh Bapak ceritakan apakah kepuasan itu ada hubungannya dengan tujuan pembelajaran yang Bapak siapkan kemarin? Baik yang sudah Pak, Bapak ajarkan? baik.
dari rencana pembelajaran yang saya lakukan, di mana saya menggunakan model project based learning, Iya. dan kemudian metode pembelajaran saya juga ada ceramah, diskusi, dan tentunya adalah pembagian di kelompok, Pak. Jadi di mana saya kemarin sudah melaksanakan sesuai dengan prosedur yang sudah saya rancang sesuai dengan modul ajar, Pak, di mana saya bisa membentuk kelompok dan memberikan contoh anak pembelajaran sekaligus memberikan materi-materi yang sesuai dengan modul ajar, Pak. Jadi pembelajaran tadi secara kognitif juga tersampaikan, secara keterampilan pun juga tersampaikan. Dan saya tadi juga sudah beberapa koreksi di uji kognitifnya, mereka memang sudah sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran. Ya, betul, Pak. Nah, itu sudah baik ya Pak ya. Iya, Pak. Kira-kira di dalam pembelajaran kemarin ada nggak area pengembangan yang belum tercapai dan yang sudah tercapai apa? Kira-kira seperti itu. Mungkin ada area yang pengembangan yang sudah saya capai, di mana saya merasa kepuasannya di situ. Saya mampu melaksanakan pembelajaran diferensiasi, Pak. Oh, iya. Walaupun hanya dalam satu, yaitu adalah diferensiasi proses, Iya. di mana anak-anak yang mempunyai profil belajar atau gaya belajar kognitif, mempunyai gaya belajar auditory dan visual, mereka melihat video pembelajaran yang sudah saya siapkan, dan untuk yang kinestetik mengikuti gerakan saya. Jadi itu yang menjadi kepuasan saya atau menjadi nilai lebih bagi saya, Pak. Kemudian kalau dirasa kekurangan atau belumnya, di mana saya belum bisa ini, Pak, yang merasa kurang di mana diferensiasi konten. Iya. Mungkin yang perlu saya kembangkan lagi di situ, serta memberikan fasilitas anak dalam proses pengumpulan tugas, di mana itu masuk dalam diferensiasi produk, Pak. Produk. Ya, itu mungkin area yang mungkin belum perlu dikembangkan lagi lah, Iya, menurut saya. ingin dicapai Di ya. situ ingin dicapai di situ, Pak. Jadi kalau dari segi kognitif dan keterampilan itu sudah tercapai, Iya, tetapi betul. mungkin pengembangannya mungkin lebih kepada strategi, ya Strategi Pak. pembelajaran. Artinya pembelajaran yang berbeda-beda, yaitu diferensiasi, karena ada 3 diferensiasi, Pak ya. Iya. Jadi ini sudah bagus memang, dan anak-anak pun di sini tadi seperti Bapak bilang sangat antusias sekali, Iya. karena mungkin ini memakai strategi-strategi yang Bapak sudah siapkan dari Iya, awal Pak. mungkin. Nah, terkait dengan strategi yang dipersiapkan, apakah kira-kira Bapak sudah puas dengan strategi atau memang ada strategi yang lain yang Bapak akan lakukan lagi di pembelajaran berikut-berikut? Di pembelajaran berikutnya tentunya saya juga ingin menerapkan lagi pembelajaran berdiferensiasi yang harapan saya bisa melaksanakan tiga-tiganya, baik konten, proses ataupun produk, sehingga kebutuhan belajar anak semuanya bisa tercapai dan terpenuhi, Pak. Itu yang menjadi harapan besar saya nanti ketika melakukan pembelajaran di. Tetap semangat Pak Iya, Sem. Pak, ya. Tetap semangat Pak Sem ya. Semangat, Pak. Luar Ya. biasa. Kalau begitu Pak, kira-kira apa yang Pak dari pembelajaran kemarin, apa yang Bapak perlu kira-kira tingkatkan dan apa yang sudah Bapak perlu kuatkan? Tentunya betul satu hal yang menjadi itu adalah terus belajar, Pak. Yang perlu saya tingkatkan, tidak berhenti sampai di sini, bahwasanya kita harus banyak-banyak sharing, harus banyak-banyak berdiskusi seperti ini, Pak, sehingga supaya masukan, saran itu bisa untuk perbaikan saya khususnya dalam proses pembelajaran nanti, sehingga proses pengembangan kompetensi itu bisa tercapai ketika banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat dari berbagai sumber, gitu, Pak. Itu. Kalau misalnya ditanya Pak Sem sesuai dengan apa yang sudah diajarkan kemarin, ada nggak merasa yang kurang maksimal? Kurang maksimalnya mungkin di ini ya, Pak, kalau di pembelajaran olahraga, pengkondisian kelas ini kadang masih sangat kurang. Terkadang ketika kita berusaha menyampaikan materi dengan sebaik mungkin, menurut kita sudah excited menyiapkan segalanya, tapi masih ada anak-anak yang mungkin saya mikir positifnya aja, Pak, mungkin anak itu tidak terpenuhi kebutuhannya, sehingga kadang masih ada yang suka ngobrol sendiri, kadang ada juga yang suka main-main, kadang batu-batu kecil, dan itu yang mungkin menjadi perhatian saya, dan saya harus menyiapkan strategi lagi untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka ini. Baik, supaya pembelajaran itu lebih maksimal, karena kan tadi ini Pak Sem melihat kurang maksimalnya di situ ya, kondisi kelas, kemudian tidak anak-anak menjadi tidak fokus,
Apa kira-kira Pak Sem yang bisa Pak Sem lakukan supaya anak terkondisi dan bisa mengikuti pembelajaran lebih baik lagi? Mungkin kalau hal itu saya masih perlu belajar lagi Pak. Jadi mungkin dari hal tersebut memotivasi saya untuk terus belajar lagi, belajar dari rekan sejawat, teman-teman CGP, dari pengajar praktik, fasilitator, dan mungkin juga bisa belajar dari YouTube dan lain sebagainya. Hal itulah yang menjadi area pengembangan saya Pak untuk memenuhi kebutuhan. Tentunya rekan-rekan CGP, guru guru sejawat menjadi inspirasi Pak ya. Ya, betul, Baik, Pak. tinggal sedikit lagi Pak. Kira-kira apa tindak lanjut Bapak ke depan dari hasil pembelajaran Bapak sudah pelajari hari ini, kemarin? Tindak lanjut saya ingin terus mengembangkan diri Pak. Jadi saya mungkin akan beberapa kali ingin mengikuti pelatihan-pelatihan. Contohnya adalah pelatihan strategi atau penerapan model pembelajaran yang menyenangkan di kelas, strategi pembelajaran yang berfokus pada anak, dan tentunya adalah proses pembelajaran berdiferensiasi. Itu yang jadi Luar biasa semangat Pak Sem ya. Ya. Dan memang kita selaku guru penggerak yang sudah memang belajar, dibimbing, dibina, memang harus bisa bergerak dan menggerakkan. Jadi Betul Bapak sekali, Pak. harus terus bergerak apapun ceritanya, terus menjadi pengaruh di lingkungan sekolah Bapak. Dan ini kan kita baru melaksanakan supervisi ya dari pembelajaran kemarin, dan harapannya memang seperti tadi Pak Sem bilang, Pak Sem senang, saya juga senang, ada kita sharing, Iya, betul, berbagi. iya, Pak. Justru dengan hal ini kita bisa membuka pola pikir kita untuk lebih memajukan kita gitu ya. betul, ya. Jadi teruslah semangat Pak Sem Ya. dengan apa yang sudah Bapak capai, dan terus menggali lebih dalam lagi untuk bisa menyiapkan berbagai pembelajaran yang menarik untuk Iya. anak-anak. Nah, dari hasil perbincangan kita sore hari ini, apa yang Bapak dapatkan atau apa kira-kira yang Bapak mau sampaikan dari hasil perbincangan kita sore hari ini? Ini saya juga merasa perbincangan kita itu sangat menarik Pak tadi. Karena terasa kita sudah banyak sekali ya hal-hal positif yang kita perbincangkan Pak. Tentunya dari hal yang kita ini banyak sekali masukan dari Pak Immanuel, dari pertanyaan-pertanyaan Bapak ajukan itu membuka wawasan saya Pak, bahwa apa namanya, belajar itu tidak hanya di book, ini out of the book itu juga banyak sekali yang bisa kita dapatkan di situ Pak. Baik. Ya, ini saya tentunya sharing hal inilah yang ingin saya bangun Pak, sering-sering saya bangun. Karena di dalam posisi yang santai seperti ini ternyata banyak sekali inspirasi, masukan yang dan memang nanti di luar tentunya prediksi saya gitu loh Pak Sem pun memang harus mempraktikkan ini kepada guru-gurunya yang lain Iya. Pak. Jadi harus sering-sering coaching mereka. Artinya kan kalau misalnya kita sekali dua kali sudah coaching seperti ini, Bapak juga yang sudah belajar CGP juga bisa juga nanti mempraktikkan ini kepada guru-guru yang lain. Karena memang sesi supervisi dan coaching ini tidak hanya berhenti di kita Pak, tetapi ini juga akan menjadi satu dampak yang akan Bapak berikan kepada teman-teman rekan sejawat yang ada di sekolah Bapak. Jadi Pak Sem, banyak sekali pembelajaran yang kita lakukan Pak, dan PR kita juga banyak. Tapi dengan sehat dan semangat pasti kita bisa ya Pak ya. Sampai di sini dulu Pak sore hari ini diskusi pasca observasi kita. Harapannya ke depan kita lebih baik lagi, dan siap. nanti di sesi berikutnya mungkin di tahun depan, karena ini sudah akhir tahun ya Pak ya. Kita mungkin akan ketemu lagi, dan nanti kita bisa buat yang lebih baik lagi, pengembangan yang sudah luar biasa lagi, dan itu menjadi satu praktik baik dalam kehidupan kita yang bisa mempengaruhi orang lain. Baik. Terima kasih Pak Samuri, selamat sore dan senang bertemu dengan Bapak. Oh iya, selamat sore Pak. Terima kasih Pak. Ya. Baik Pak Samuri, aduh hai. Ngedinya